Siapakah kamu di matamu sendiri? Sudahkah kamu menerima siapa kamu sebagaimana mestinya dirimu? Saat kamu telah meyakini akan jati dirimu yang sesungguhnya, benarkah bahwa kamu telah hidup atas kehendak dirimu tanpa belenggu stigmatisasi orang lain terhadap kamu? Banyak buku, majalah, ataupun konten-konten di media massa yang masih mengajarkan orang untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Buku-buku ini mengajarkan supaya orang menjadi lebih dari dirinya sendiri yang masih lebih baik lagi, dan biasanya berpedoman pada tokoh-tokoh tertentu yang telah sukses baik di bidang ekonomi ataupun bidang-bidang lainnya. Menurut Charles Guignon, seorang filsuf asal Amerika Serikat, pandangan semacam itu justru membuat orang tidak menjadi dirinya yang otentik. Orang tersebut menjadi palsu karena ia ingin menjadi apa yang bukan dirinya sendiri. Saya sadar bahwa saya bukan seseorang dengan latar belakang filsafat, antropologi, atau bahkan seorang ahli spesialis di bidang atau ilmu psikologi. Keinginan saya untuk mengangkat topik ini, yang tentunya tidak linear dengan bidang saya, bukan bermaksud untuk melangkahi kajian-kajian empiris yang sudah tervalidasi keabsahannya, melainkan untuk berbagi pandangan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam meredefinisi makna hidup lepas bebas sebagai pribadi otentik, khususnya di tengah keberagaman dewasa ini. Sedikit bercerita pengalaman, salah satu bagian terpenting yang menjadi titik balik dalam kehidupan saya terjadi saat saya memutuskan untuk merantau ke daerah istimewa Yogyakarta dan menjalani pendidikan di salah satu SMA swasta homogen berbasis ajaran Katolik. Sebagai anak ingusan dengan minim wawasan yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara, hal tersebut tentunya terasa sangat janggal dan memunculkan berbagai macam pertanyaan dari orang di sekitar saya. Namun begitu, langkah nekat saya itu menghantarkan saya ke sebuah rumah yang saya sebut Indonesia Mini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan segelintir individu unik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang kebudayaan yang bermacam-macam. Singkat cerita, di sekolah ini pikiran saya digugahkan untuk menggunakan gaya kontemporer dalam menanggapi batasan-batasan yang berlaku di masyarakat. Melihat pola pikir sebagian masyarakat Indonesia yang masih terperangkap dalam konsep-konsep semacam feminisme, patriarki, dan sebagainya, yang dimaknai cenderung secara konservatif, lingkungan tempat kita berada seakan mengecam mereka-mereka yang berperilaku di luar kebiasaan pada umumnya. Dinamika selama 3 tahun bersekolah di SMA ini memperkenalkan saya banyak nilai sebagai fondasi untuk melihat stigma-stigma yang mengakar dalam masyarakat saat ini, sejatinya itu masih dapat diredefinisi esensinya sesuai konteks zaman. Sebagai contoh, saat stereotip masyarakat bahwa seorang siswa laki-laki yang ideal itu harusnya berpenampilan dengan rambut pendek, saya malah menjalani masa-masa SMA saya dengan rambut gondrong ala-ala mahasiswa. Diberikan pilihan yang berlawanan dengan kebiasaan yang dipercayai kebanyakan orang, pada dasarnya berangkat dari sikap lepas bebas. Lalu, apa sih sebenarnya lepas bebas itu? Berbicara dalam konteks multikulturalisme, lepas bebas diartikan sebagai keputusan dari seseorang untuk melepaskan diri mereka dari tuntutan kultural dan kemudian hidup atas kebebasan individual. Ketika kita mampu menghidupi sikap lepas bebas secara utuh, kita memiliki ruang untuk membentuk diri kita sebagai pribadi yang otentik. Menjadi pribadi yang otentik berarti menjadi dirinya sendiri secara sungguh-sungguh. Orang yang otentik adalah orang yang bahagia. Mengapa? Muara kebahagiaan yang sejatinya hanya diperoleh apabila orang mau menjadi dirinya sendiri, yang otentik, asli, dan tidak dilumuri oleh kemunafikan. Sebagai penutup, saya ingin merangkum seluruh pandangan saya mengenai pembentukan pribadi yang otentik melalui sikap lepas bebas di tengah multikulturalisme dalam sebuah analogi sederhana. Seumpama
Diri kita masing-masing adalah cat warna-warni yang hadir dengan keindahan warna yang beragam. Kemudian, seluruh warna-warna itu dimasukkan ke dalam satu wadah yang sama. Apakah yang akan terjadi? Warna-warna yang menyala dengan kemegahannya dan keunikannya akan bersatu padu dan membentuk palet warna yang penuh dengan keberagaman. Akan menjadi suatu pertanyaan reflektif apabila kamu tidak mau hidup dengan warnamu sendiri dan malahan hidup dengan warna orang lain. Lalu, dengan apa keberagaman itu dapat diwarnai? Bukankah ia akan membentuk suatu warna yang seragam? Itukah kehidupan yang kita inginkan? Saya Matthew Laganigeh Karo-Karo, sekian dan terima kasih.